Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Astuti, Prodi Hukum Keluarga Islam Kelompok 8, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Yayen Bone. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi tentang permasalahan kerjasama berbuat jarimah. Yang pertama, pengertian kerjasama atau turut serta berbuat jarimah. Kerjasama dalam jarimah adalah perbuatan jarimah yang dilakukan secara bersama-sama ataupun berserikat dan saling menghendaki dan sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa tindak pidana berserikat lebih ditekankan bahwa kedua-duanya atau si pelaku merupakan pelaku utama. Perbuatan jarimah atau tindak pidana ada kalanya dilakukan secara perseorangan dan ada kalanya dilakukan secara berkelompok. Turut serta melakukan jarimah adalah melakukan jarimah secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan menghasut, menyuruh orang lain memberi bantuan maupun keluasan. Menurut Ahmad Hanafi, turut serta berbuat jarimah berada dalam 4 kemungkinan. Yang pertama, pelaku melakukan jarimah bersama-sama orang lain atau mengambil bagiannya dalam melaksanakan jarimah. Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama. Yang kedua, pelaku mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah. Yang ketiga, pelaku menghasut atau menyuruh orang lain untuk melakukan jarimah. Yang keempat, orang yang memberi bantuan atau kesepakatan jarimah dengan berbagai cara tanpa turut serta melakukannya. Kemudian, yang selanjutnya yaitu bentuk dan pendapat ulama mengenai pelaksanaan turut serta berbuat jarimah. Yang pertama, turut serta berbuat langsung, yaitu terjadi apabila orang-orang melakukan jarimah dengan nyata lebih dari satu orang. Yang dimaksud dengan nyata adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung meskipun tidak sampai selesai. Kemudian, turut berbuat langsung dalam pelaksanaannya serta tindakannya terbagi dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama, turut berbuat langsung secara tawafuk. Adalah beberapa orang diantaranya ada yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama tanpa kesepakatan sebelumnya. Yang kedua, turut berbuat langsung secara tamalu. Adalah perbuatan jarimah yang dilakukan lebih dari seorang, direncanakan dan disepakati sejak awal. Yang kedua, turut serta tidak langsung. Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang melakukan perjanjian dengan orang lain untuk melaksanakan sesuatu peraturan yang dapat dihukum, atau menyuruh atau menghasut orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan. Mengenai hukuman berbuat tidak langsung, menurut hukum Islam adalah hukuman ta'zir, sebab jarimah turut berbuat tidak langsung tidak ditentukan oleh syara, baik bentuk ataupun macam hukumnya. Jarimah yang ditentukan oleh syara hanya jarimah hudud dan qisas diat. Kedua, bentuk jarimah tersebut hanya tertuju pada jarimah yang diperbuat secara langsung, bukan untuk kawan berbuatnya atau pembuat tidak langsung. Selanjutnya, turut berbuat tidak langsung bisa terjadi dengan berbagai cara seperti dengan jalan persepakatan, hasutan, atau memberi bantuan. Yang pertama, menyuruh atau menghasut, tahrid, yaitu membujuk orang lain untuk berbuat jarimah dan bujukan itu menjadi pendorong untuk diperbuatnya jarimah. Hukuman qisas berlaku bagi orang yang menyuruh berbuat sebagai ganti rugi orang yang melakukan ataupun mubasyir. Yang kedua, memberi bantuan atau i'anah, yaitu orang yang memberi bantuan kepada orang lain
dalam memperbuat jarimah dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada persepakatan sebelumnya seperti mengamati jalan untuk mempermudah pencurian bagi orang lain. Kemudian pendapat ulama mengenai pelaksanaan turut serta berbuat jarimah. Yang pertama, turut serta berbuat langsung. Menurut Abu Hanifah, antara tawakuf dan tamalu sama saja hukumnya, yaitu masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak bertanggung jawab atas akibat perbuatan secara keseluruhan. Di mana menurut riwayat Daruqutni, seperti dikutip Asy-Syaukani, ketentuan turut berbuat langsung adalah hadis dari Abu Hurairah, bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang laki-laki memegangi korban sedang laki-laki lain membunuhnya, maka dibunuh bagi orang yang membunuhnya dan dikurung bagi orang yang menganiayanya. Yang kedua, turut serta tidak langsung. Yang disebut dengan turut serta tidak langsung menurut Ahmad Hanafi adalah sebagai berikut. Setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum atau menyuruh atau menghasut orang lain atau memberikan bantuan dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan, turut berbuat jarimah yang tidak langsung adalah seperti orang yang menyuruh orang lain untuk membunuh orang ketiga. Dalam kasus ini, menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad, orang yang menyuruh itulah yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan, karena orang yang disuruh itu hanyalah alat yang digerakkan oleh si penyuruh. Selanjutnya, syarat-syarat terjadinya turut berbuat jarimah. Sehubungan dengan ini, ada 3 syarat bagi terjadinya turut berbuat jarimah, yaitu yang pertama, adanya perbuatan yang diancam dengan hukuman atau jarimah. Yang kedua, adanya cara yang menuju kepada perbuatan tadi, seperti adanya kesepakatan untuk berbuat suatu jarimah atau membantu melakukan kejahatan. Yang ketiga, adanya tujuan dari setiap pelaku demi terjadinya suatu perbuatan yang diancam hukuman. Mungkin itu saja. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.